Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ali Basair dengan NIM 2024 dari kelas Jarkom A. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS jaringan komputer praktikum, yaitu dengan nomor 2, karena NIM saya genap, yaitu perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN, dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu perusahaan C sama dengan 5 dan perusahaan D sama dengan 30. Untuk tidak usah dicantumkan semua dengan minimal 4 device. Dengan jarak yang berbeda juga, dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter. Selanjutnya adalah dua klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirimkan pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu strategi perusahaan C dan D itu di sini kita ke Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat topologinya, yaitu kita membuat terdapat dua router, yaitu selanjutnya adalah ada dua switch di setiap router, dan ada klien yang kita memasukkan minimal 4. Di sini saya juga sudah membuat IP address-nya, yaitu itu yang terhubung dengan switch 192 192.169.2.104, dan juga yang switch yang bawah yaitu 192.168.3.104, dan yang terhubung dengan router yaitu 192.168.1 dan 104. Dan untuk router yang satunya yaitu terhubung dengan router yaitu dengan IP address 192.168.1.1.105. Yang terhubung dengan switch yaitu 192.168.4.104, dan yang terhubung dengan switch yang bawah yaitu 192.168.5.104. Untuk yang pertama yaitu kita menghubungkan portnya. Untuk di sini dapat kita lihat yaitu terhubung di FA1, kita masuk ke router yaitu Fast Ethernet 1, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.169.2.104, dan kita nyalakan statusnya yaitu on. Setelah itu kita konfigurasi yang bawah, yaitu dapat kita lihat ke FA0. Di sini kita pilih Fast Ethernet 0. Di sini terlihat yaitu terdapat IP configuration, yaitu kita masukkan IP address-nya 192.163.3.104 dengan subnet max-nya yang otomatis akan terisi. Jika IP address-nya sudah terisi, selanjutnya kita nyalakan port status yaitu on. Itu sama dengan router yang sebelah kanan, yaitu kita masukkan di Fast Ethernet 1 untuk yang switch pertama yaitu dengan IP address 192.168.4.104 dengan subnet mask yang akan otomatis, dan kita nyalakan. Sama dengan yang bawah itu masuk dari Fast Ethernet 1, yaitu kita masukkan IP address-nya dan kita nyalakan. Untuk selanjutnya yaitu kita mengatur IP address pada setiap klien. Kita masuk di desktop dan IP configuration. Di sini karena IP configuration-nya masuk IP static, kita masukkan yaitu dengan IP address yaitu dengan hampir sama dengan gateway-nya, yaitu kita 192.169.2 dan .105, karena 104 sudah digunakan sebagai gateway, sehingga kita menggunakan 105 dengan subnet mask yaitu yang sudah otomatis terisi dengan default gateway, yaitu sesuai dengan IP dari routernya yaitu 192.169.2 dan .104. Selanjutnya itu kita lakukan sama dengan PC-PC selanjutnya.
dengan IP static yaitu sama dengan IP address yaitu seperti ini 192.169.2.106 dan subnet yang otomatis terisi dan default gateway yaitu ini. Di sini kita menggunakan 106 karena 104 dan 105 sudah terpakai sehingga kita masukkan 106. Selanjutnya yaitu IP dari PC selanjutnya kita masukkan yaitu IP address 192.169.3.105 karena 104 tadi sudah digunakan dengan untuk gateway-nya. Jika sudah dimasukkan, kita pindah ke desktop yaitu sama juga dengan IP address yaitu 192.169.3.106 dan default gateway-nya sama. Dan sama dengan PC-PC yang lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan routing, yaitu di sini, di mana kita memasukkan IP address yang terhubung dengan routernya, yaitu kita masukkan 192.168.1.0 dan juga 192.168.3.0 dan juga 192.169.2.0. Di sini kosong karena ini merupakan network address dan juga ketika kita masukkan akan otomatis masuk 0. Semisal kita hapus ini dan kita akan masukkan yaitu 192.168.1.104. Kita masukkan dan maka otomatis untuk bagian akhir yaitu menjadi kosong atau 0. Demikian pula ya kita lakukan kepada router yang satunya yaitu dengan routing RIP yaitu sama kita masukkan tadi yaitu 192.168.1.105 dan 192.168.4.104 yang akan masuk menjadi 0. Selanjutnya 192.168.5.104 yang jika kita masukkan sama berubah menjadi 0. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirimkannya. Misal kita mengirimkan dari PC ini ke PC sini. Di sini dapat kita lihat yaitu successful sehingga sudah berhasil terkirim dari PC perusahaan C ke perusahaan D. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara yaitu WAN dan LAN dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien. 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Di sini saya sudah membuat desain topologi jaringannya yaitu kita menggunakan router dan juga menggunakan dua switch yaitu misal kita rubah jaraknya. Di sini saya sudah menentukan membuat IP-nya yaitu 192.168.1.104 dan untuk yang sini yaitu 192.168.2.104. Di sini dengan cara yang pertama yaitu kita nyalakan dulu di config yaitu fast ethernet 0. Itu kita masukkan IP-nya yaitu IP address yaitu 192.168.1.104. Kita nyalakan statusnya on. Dan juga kita atur yaitu untuk yang kedua yaitu fast ethernet 1 dengan IP address yaitu 192.168.2.104 dengan per status on. Selanjutnya kita akan mengatur DHCP-nya yaitu dengan seperti ini, yaitu kita ke CLI, kita masukkan yaitu ke config, yaitu kita masukkan IP DHCP pool 1 untuk yang bagian kiri. Setelah itu
kita masukkan network yaitu 192.168.1.0 di sini titik kosong karena merupakan network, dan juga kita masukkan netmasknya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita masukkan default routernya, yaitu kita masukkan IP dari routernya yaitu 192.168.1.104. Setelah itu kita masukkan DNS server, di sini saya memasukkan 8.8.8.8. Setelah itu kita exit. Selanjutnya untuk DHCP yang kedua yaitu kita masukkan sama, yaitu DHCP pool 2 dengan network yaitu 192.168.2.0 karena merupakan network, dan juga netmasknya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita memasukkan default router dengan IP-nya yaitu 192.168.2.104 dan DNS server yang sama yang tadi yaitu 8.8.8.8. Jika sudah selesai, maka kita masuk ke PC untuk menentukan IP. Di sini karena saya sudah menentukannya tadi, kita ke IP configuration, misal kita ubah statik dulu, di sini kosong. Jika kita pindah ke DHCP, yaitu akan otomatis terisi di sini akan muncul DHCP request successful dan akan otomatis terisi. Sama dengan PC yang sebelah sini, yaitu akan otomatis terisi. Selanjutnya, semisal kita untuk mengecek apakah terhubung, di sini dapat kita lihat yaitu terhubung, yaitu sukses karena sukses terkirim. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.